Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Celebes People. Berjumpa lagi kita dalam acara spesial dialog. Kali ini temanya adalah ungkapkan saja mumpung ada PPS. Nah, apa itu PPS? Nanti kita akan bahas dalam dialog ini dengan narasumber tamu saya malam ini, Bapak Dr. Ridal Mindra. Ini agak bagus namanya ini, mirip-mirip orang bule ini namanya, tetapi beliau adalah orang Indonesia asli. Beliau adalah Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang wilayahnya sangat cukup luas, 3 provinsi, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dengan Sulawesi Tenggara. Assalamualaikum Pak Ridal. Waalaikumsalam. Selamat Pak malam. Andi, ketemu senang Pak? sekali. Sehat Terima ya? kasih. Alhamdulillah Pak Andi. Baik Pak, malam ini kita mencoba untuk menggali informasi dari Pak Kakanwil, tetapi saya pikir saya mesti mengapresiasi aparat pajak ini, karena saya lihat Ibu Menteri Keuangan pun happy dengan kinerja Alhamdulillah, pajak. alhamdulillah. Dapat mencapai 106% dari betul. target yang diberikan dalam APBN. Saya kira itu dalam kondisi begini Pak, Ya, dalam kondisi kita ada pandemi yang masih terus berlangsung, aktivitas masyarakat betul. terbatasi dan dibatasi. Ya, Tetapi pajak, saya pikir ada 2 poin yang bisa kita catat, ya, bahwa aparat pajak kerja keras. siap. Yang kedua adalah kesadaran Ya, wajib pajak untuk membayar kewajibannya. Di tengah kondisi begitu Pak, pemerintah masih juga memberikan berbagai macam insentif kepada wajib pajak. Nah, salah satunya yang cukup signifikan saya kira adalah adanya program yang kita ingin bahas malam ini, yaitu program Pengungkapan sukarela yang disingkat PPS. Ini Betul, mulai Pak Andi. populer di masyarakat. betul Pak Andi. Nah, saya ingin mendapatkan gambaran bagaimana latar belakang kenapa ada PPS lagi Pak. Baik. Dulu udah pernah ada tax amnesty. Betul. Apakah ini tax amnesty jilid 2 atau ada perbedaan atau bagaimana? Saya kira itu yang perlu dijelaskan. Silakan. Oke, terima kasih Pak Andi. Terima kasih Celebes TV yang telah memberi kesempatan kami. Selamat malam para pemirsa Celebes TV. Salam sehat untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul Pak Andi, alhamdulillah tahun 2021 Direktorat Jenderal Pajak dapat mengemban amanah dengan baik. Hampir 12 tahun kita tidak mampu menyelesaikan amanah dari APBN, dan alhamdulillah tahun ini kita tahun 2021 kita mampu. Pak Andi, langsung saja ke topik yang tadi Bapak steer. Betul Bapak, tahun 2022 ini tahun yang betul-betul menentukan nih ke depan bagaimana arah perpajakan. Karena di pajak ini sebenarnya dalam pengelolaan pajak ini ada 2 sisi besar Pak Andi. Pertama, bagaimana ketentuan perpajakan ini yaitu mampu tidak hanya menggenerate revenue penerimaan negara, tetapi juga mampu mendorong perekonomian, pertumbuhan perekonomian. Ya, ini Bergeraknya bisnis. Kita terus memberi ruang dan memberi rasa keadilan, memberikan bagaimana fungsi distribusi selain fungsi mengumpulkan pendapatan. Nah, di sisi lain kami juga punya tugas untuk membenahi administrasi tetap nih. Jadi sekarang Direktorat Pajak sedang melakukan reform yang berkelanjutan, dan dua-duanya terus dilakukan. Nah, untuk yang ketentuan perpajakan ini, bagaimana kita mengelola perundang-undangan supaya ada kepastian dan sebagainya. Nah, sudah disepakati oleh DPR Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. HPP. Ya, atau itu sudah disahkan tanggal 29 Oktober tahun 2021 atau HPP disingkat, di mana undang-undang ini betul-betul memberikan basis struktur perpajakan ke depan. Jadi mengarah ke depan. Jadi pada kesempatan ini, karena tadi Pak Andi sudah menyebut PPS, saya ingin menyampaikan bahwa PPS ini ada di sini.
Ya. PPS itu ada di dalam undang-undang tersebut. Jadi kalau kita mau tarik mandir, kenapa undang-undang itu muncul kan gitu ya, Pak Andi? Nah betul. Jadi kita sebetulnya ingin menjalankan fungsi ini lebih efisien, lebih efektif, dan sekali lagi supaya pajak ini dapat tidak hanya sebagai revenue resource yang utama nanti bagi APBN, tetapi juga sebagai tools untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, sedikit pemirsa, mungkin izinkan saya menyetir sedikit isi dari Undang-Undang HPP tersebut, karena ada beberapa isu yang diatur di sana. HPP ini berkarakteristik omnibus law, Pak. Jadi beliau juga undang-undang ini merevisi Undang-Undang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan, kemudian Undang-Undang Pajak Penghasilan, Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan beberapa ada sedikit Undang-Undang Cukai dan sebagainya. Nah, di situ ada beberapa poin-poin penting yang memang nanti akan langsung dirasakan oleh masyarakat. Ini saya tidak mungkin menjelaskan secara terlalu detail, tapi secara umum adalah yang pertama kalau terkait dengan PPh, Pak, itu pemberian mengubah range, Pak, berlapis lapis tarif. Jadi kalau kita di dalam menentukan menghitung pajak terhutang dari orang pribadi itu ada bracket-bracket. Nah, di situ diberikan dua perubahan. Yang pertama adalah memperluas di lapis pertama, yaitu yang dulunya sampai dengan 50 juta, Pak, sekarang menjadi sampai 60 juta. Jadi lapis bawah ini akan semakin melebar sehingga yang tarif PPh orang pribadi itu 5% itu akan lebih banyak dinikmati. Yang kedua adalah adanya tarif yang khusus untuk penghasilan di atas 5 miliar. Nah, ini dinaikkan 5% sehingga diharapkan mampu mendorong tidak hanya revenue tapi juga rasa keadilan. Ya, yaitu 35%, Pak. Jadi kalau ada nanti bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, para wajib pajak yang penghasilan orang pribadinya 1 tahun itu neto sudah di atas 5 miliar, untuk di atas itu akan tarifnya adalah 35%. Nah, yang kedua yang PPh ini muncul adalah mengenai tarif pengenaan pajak atas UMKM, Pak. Nah, selama ini kita menggunakan peraturan pemerintah nomor 23 di mana penghitungannya menggunakan basis penghasilan bruto, Pak. Bruto yaitu 0,5%. Nah, yang dulu itu batas bawahnya tidak ada. Ya. Nah, sekarang dikasih batas bawahnya yaitu 500 juta. Jadi kalau sampai 500 juta itu tidak dikenakan. Nah, baru setelah itu mulai misalnya 500, 10, 100 dan sebagainya itu baru dikenakan. Jadi sekarang lebih memberi ruang yang luas untuk UMKM. Ya, mungkin Bapak Ibu kita yang berusaha di sektor UMKM, nah ini lebih mudah, lebih banyak nanti ruang. Jadi sampai 500 juta dikatakan tidak bayar pajak, Pak. Nah, tetapi harus lapor dong. Ya, nanti ada mekanisme yang lebih mudah. Nah, kemudian PPN. Kalau yang PPN adalah ya ini kami sampaikan sebetulnya di regional kita OECD dan teman-teman negara-negara berkembang yang mulai maju menengah ke atas itu memang tarif PPN kita termasuk yang ketinggalan, Pak. Nah, sehingga dilakukan penyesuaian di mana per April 2022 ini tarif PPN akan berubah dari 10% yang biasa kita dengar ya menjadi 11%. Bukan 12, Pak? Bukan, 12% nanti pada tahun 2025, Pak. Bahaya, Pak Andi. Ya, jadi tambahnya cuma 1%. Ya, ini mau diingat karena ini kan sebenarnya consumption tax ya. Jadi sebetulnya kalau dilakukan itu kan, PPN seluruh transaksi kan, Pak? Iya. Nah, tapi tetap masih ada nanti, Pak, yang pengenaan di PPD ada, tetap ada. Ya. Kemudian itu yang PPN, ya, Pak. Nah, kemudian ada satu lagi nanti akan diimpos per 1 April juga, yaitu pajak karbon. Pajak karbon. Ya, itu juga diatur di sana nanti. Ya, ini sedang digodok, Pak. Nanti mungkin beberapa waktu lagi akan di-launch bagaimana mekanismenya. Nah, di samping itu yang banyak yang diisu yaitu PPS ini. Jadi program pengungkapan sukarela. Nah, benar apa yang dikatakan tadi oleh Pak Andi. Ini kenapa ini muncul? Ya, kenapa program ini di-launching oleh pemerintah? Apa kelanjutan dari tax amnesty tahun 2015-16 dulu gitu kan? Ya, boleh dikatakan iya juga, Pak. Boleh dikatakan iya, dan tapi kita membungkusnya dengan dua pola sebetulnya. Nah, sehingga di dalam program PPS ini
ada dua model. Kita sebut kebijakan 1 dan kebijakan 2. Ya. Nah, kebijakan 1 itu memang disasar adalah para peserta tax amnesty, Pak. Yang pernah mengikuti tax amnesty dulu, baik orang pribadi maupun badan. Nah, ini targetnya. Di mana wajib pajak yang sudah pernah ikut TA dulu itu masih ada harta yang belum diungkapkan. Ya. Artinya harta itu apa? Harta yang 2015 ke belakang, Pak. 2014, 2013 sampai ya, sebelumnya gitu. Jadi ini khusus program kebijakan yang 1 ini untuk saudara-saudara kita, bahwa wajib pajak kita yang tentunya sudah terdaftar, yang ikut TA. Yang sudah ikut TA, tax amnesty yang dulu, namun masih ada belum diungkapkan. Ya, kececer, secara tidak sengaja atau mungkin karena administrasi gitu. Oh, ternyata di luar negeri ada rekening dulu pernah buka gitu kan. Nah, itu yang kita sasar. Nah, yang kedua, sebelum saya agak ini kan, yang kedua adalah diberi kesempatan baik yang ikut TA maupun yang tidak TA, tapi khusus orang pribadi. Itu kebijakan 2 ya, Pak? Oh, kebijakan 2 ya. Kebijakan 2 itu adalah sasarannya orang pribadi, baik yang ikut tax amnesty maupun yang tidak ikut, ya, WP baru pun ataupun WP belum terdaftar siapapun, dan belum mengungkapkan harta yang diperoleh tahun 2016 sampai 2020, Pak. 2016 sampai 2020. Ya, misalnya pernah beli rumah tahun 2017, lihat SPT-nya, belum diungkapkan nih, belum dikasih disampaikan, di daftar harta di SPT tahunan, Pak. Nah, itu kesempatan sekarang untuk disampaikan. Nah, dari dua kebijakan ini memang dilatar belakangi, pertama adalah kalau yang kebijakan 1 badan dan pribadi juga. Badan dan orang pribadi. Kalau yang TA2 kebijakan 2 hanya orang pribadi. Nah, kenapa? Misalnya gitu ya pertanyaannya, bisa aja pertanyaan liar gitu. Iya. Kita yakin ya kalau badan harusnya sih lebih rapi. Mereka berkepentingan nih dengan aset, karena aset itu akan nanti mau menjadi penjusutan. Iya, terkait penjusutan. Terkait nilai perusahaan. Oke, jadi Pak Adi lebih tahu. Nah, itu makanya, dan ya artinya boleh muka tapi dengan tidak dalam program ini. Ya, tentu dengan metode pembetulan SPT dan sebagainya. Metode normal, tetap boleh Pak, tapi tidak dalam program. Beda, karena program punya special tarif dan sebagainya, banyak implikasinya. Nah, kenapa nih 2 ini? Yang pertama tentu 1 itu akan memberikan kesempatan lah kepada masyarakat perpajakan baik terdaftar maupun belum terdaftar ya, untuk terus berpartisipasi dan meningkatkan kepatuhan. Jadi tujuannya adalah meningkatkan voluntary compliance. Jadi benar-benar kepatuhan wajib pajak itu semakin meningkat. Jadi artinya apa? Yang dilaporkan semuanya, jadi tidak ada lagi lah yang disimpan-simpan. Ini yang terutama tentu yang di luar sana, Pak, yang di Hong Kong, di mana gitu kan. Iya, betul, Pak. Nah, itu meningkatkan kepatuhan. Sana simpan, betul. Sini mati. Nah, yang kedua tentu ya adalah saat ini dunia sudah sangat kecil nih dengan digitalisasi ini kan. Betul. Nah, kemudian kita juga sudah masuk dalam peradaban yang modern, serba cepat, dan Indonesia ikut dalam program AEOI, jadi Automatic Exchange of Information. Jadi data-data keuangan di perbankan di seluruh dunia ada di kita pegang ya. Nah, dia akan dipertukarkan secara otomatis by system. Betul. Jadi sebetulnya dari Direktorat Pajak itu udah punya, Pak. Punya. Cuman pimpinan pemerintah meminta kita, kita gunakan ini dulu deh, instrumen ini. Kita gunakan dulu produk PPS. Nanti setelah Juni, nah ini kan Januari sampai 31 Juni, Pak. Ya. Juli dan selanjutnya, nah tentu kita akan kerjakan. Kita akan mulai informasi bagi yang belum dilaporkan, ya gitu, Pak. Ya. Nah, ini bukan ini kan ya, fair dong gitu kan. Ya, fair, dikasih kesempatan. Udah dikasih kesempatan dengan tarif yang spesial juga. Spesial pula tarifnya. Gitu. Nah, itu yang kedua, yang ketiga, nah khusus untuk kebijakan 1 dulu, Pak ya. Kebijakan 1 ini memang agak berat. Kenapa? Karena di undang-undang tax amnesty yang dulu, bagi wajib pajak yang ya belum melaporkan itu asetnya, dia sudah diberi kesempatan, tapi tidak dilaporkan juga, ada yang kececer lah gitu ya. Baik sengaja, tidak sengaja, itu ada 2 model, maaf saya sebut ancaman lah. Nah, atau konsekuensi, ada 2 konsekuensi. Ya. Pertama, kalau dia diperiksa. Artinya kalau kita yang wajib Direktorat Jenderal Pajak menemukan, ya kan? 200%. Udah tahu aja, Pak Andi. Udah lah, Pak. Tapi sebenarnya gini, Pak. Jadi kita temukan lah ya ada aset rekening lah gitu ya.
kita temukan, kemudian kan masuk nih sistem. Ternyata sudah ikut TA dulu nih. Rekening itu dibuka tahun 2013 misalnya kan. Nah, belum dilapor nih waktu kita konfirmasi tidak dilakukan secara volunteer atau tidak dibetulkan gitu ya. pada saat ini. Kemudian sampai kita harus periksa sampai saat ini, Ya. kita harus periksa. Nah, dia akan dikenakan ya tarif plus tarif tertentu Pak, sudah diatur di PP 36 itu. Kemudian contohnya orang pribadi itu tarif 30% Pak. 30. Gede itu Pak. Nah, tapi nanti kena denda 200%. itu 200% tarifnya dari 30 Pak. Jadi kalau dihitung itu tuh kena 90%. 90 karena 90 habis. udah kena 30 tambah 200% lagi dari tarif itu. tarif itu. 30 tambah 60 ya Pak. Kira-kira gitu deh ngitungnya. Kira-kira gitu. Kalau badan dia kan 25% jadi 75. Udah ambil semuanya. Nah, memang kalau tidak hanya sendiri ya tetap saja menggunakan tarif biasa. Kalau tidak itu juga ya kita sebut dengan pas final. Itu keteledoran maupun kesengajaan tetap berlaku Nah, sih, Pak. ya karena undang-undang itu dan berada di lembar negara yang disampaikan. Nah, ini orang yang sudah ikut tax amnesty itu kan sudah artinya tahu bahwa akan ada peraturan tentang ini. Harusnya totally diungkap gitu. Ini mohon maaf, totally logikanya seperti itu. Makanya di undang-undang tersebut kebetulan itu namanya pasal 18 ayat 3 Pak di undang-undang TA itu sampai hafal di kita ini. Pokoknya itu ampun itu pura-pura lupa ya, Pak. Ya. Makanya dikasih. Ini khusus yang ini ya. Kalau yang yang kebijakan 2 tetap nanti ada konsekuensi yang mengikuti pasal 17 kira-kira tarif normal yang berlaku. Pasti tetap juga lebih berat beban, tax burden-nya akan lebih berat. Di kebijakan 2. Ya, sama. Ya, itu juga kalau dia tidak mengungkapkan, kemudian kita temu nanti, ya itu akan ikut tarif lapis tadi, Pak. Kalau sama lebih berat nanti jadinya. Kan sampai 30%, berapa 35% yang saya sebut tadi, Pak. Ya akan normal seperti itu. Jadi pasti lebih berat. Intinya jangan ada dusta di antara kita ya, Pak. Ya, entah sebetulnya sekarang ini. Nah, yang keempat latar belakangnya adalah mengajak semua elemen dan PPH. Kayak ini PPH ya, Pak. PPS ini PPH. Ya. Ini kan betul-betul yang namanya objek PPH adalah ya yang punya penghasilan, Pak. Nggak mungkin lah level ini ya. Jadi yang bukan tolong ya. Mungkin sewajarnya lah ya masyarakat Indonesia yang mempunyai penghasilan lebih berkontribusi juga lebih. Betul. Apalagi pada saat-saat kita sangat membutuhkan, Pak Andi. Ya, Ibu Bapak di rumah saat ini APBN kita betul-betul bekerja keras nih. Baik Ibu Bapak tahu karena kita dilanda pandemi Covid gini ya. Nah, kita harus cover baik kesehatan, itu juga sementara kita juga harus menginikan ekonomi kan, Pak. Betul. Seperti Bapak sebut tadi. Jadi betul-betul ya APBN ini sangat-sangat diandalkan dalam mengatasi masalah baik kesehatan maupun perekonomian di saat ini. Jadi itu sekelumit Pak tentang latar belakang dan cerita apa dia gitu. Nah, tarif kalau mau tarif langsung ya Pak ya. Nah, tarifnya kalau saya kira penting Pak untuk ya tarif-tarif untuk bagi Jadi sebentar. Tapi sebelum kita tarif Pak, mungkin kita perlu break dulu sebentar. Oh, baik. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama Pak Kakanwil, Direktorat Jenderal Pajak Wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara dalam spesial dialog pada malam ini. Jangan kemana-mana. Terima kasih.
Terima kasih pemirsa, masih bersama kami. Pak, saya ingin tadi menjelaskan, Pak Riedel menjelaskan tadi bagaimana tarif-tarif itu sebetulnya supaya lebih memberikan gambaran, supaya mungkin sudah bisa menghitung-hitung nih wajib pajaknya. Oh, saya harus siapkan begini kalau saya ungkap apa segala macam. Baik, terima kasih Pak Andi. Baik, pemirsa sekalian, Celebes TV. Jadi tadi menyambung apa yang kami sampaikan, sebetulnya ada beberapa model tarif Pak ya yang dilakukan, yang diimpos dalam undang-undang HPP ini. Tadi saya sampaikan bahwa untuk PPS atau program pengungkapan sukarela ini itu ada 2 kebijakan, itu namanya kebijakan 1 dan kebijakan 2. Nah, untuk kebijakan 1 ya itu kita punya ada 3 tarif ya, di mana tarif tertingginya 11%, yaitu adalah harta bersih dari wajib pajak yang diungkapkan yang yang tidak dialihkan ke dalam negeri. Jadi harta itu di luar negeri Pak ya, tapi tetap berada di sana. Misalnya Pak Andi punya akun di Singapura gitu kan, Bapak bilang saya punya akun sekian juta US dollar misalnya. Nah, itu tetap di sana. Tidak dipindahkan. Tidak direpatriasi itu. Itu waktu diungkapkan itu kena tarif 11%. 11%. It's okay, masih kalau oke. Saya bawa pulang. Nah, kalau kita repat, kita masukkan ke dalam ataupun harta itu sudah di dalam, itu adalah 8%, Pak. Lebih murah ya? Lebih murah. Kan likuiditas masuk ke Indonesia. Betul. Ya, jadi kalau Bapak Ibu membawanya masuk ke dalam, ini yang program 1 ya, kebijakan 1. Ini yang ikut TA nih. Di mana harta itu diperoleh itu tahun 2015 ke belakang. Betul. Nah, per kapan sebetulnya itu per 31 Desember 2015. Baik berapa nominalnya maupun nilainya. Kan ada juga mungkin tanah dan sebagainya gitu. Nah, itu tadi Pak 8% apabila diungkapkan di dalam negeri dan dibawa yang di luar direpatriasi ke dalam negeri. Berarti aset liquid dong Pak ya? Ya, relatif ke liquid. Ya, pasti properti kan tidak bisa dibawa pulang. Ya, betul. Tetap Nah, kecuali dicairkan dulu kemudian balik lagi ke sini. Nah, itu. Nah, ada yang lebih menarik lagi Pak tarifnya, yaitu 6% Pak. Nah, yang mana itu? Nah, 6% itu tadi ya. Jadi harta bersih tersebut baik yang dari repatriasi ataupun yang sudah ada di dalam negeri, ya kan? Kemudian diinvestasikan. Diinvestasikan dalam surat berharga negara SBN. Oh, oke. Ya, nanti dibelikan. Enak dong ya. Ya, dibelikan ke SBN atau diinvestasikan dalam sektor yang hilirisasi untuk renewable energy, Pak. Ya. Nah, nanti ada tuh di penjelasannya apa sih? Mungkin ada membangun apa yang green energy dan sebagainya, investasi boleh. Nah, tentu semuanya mekanisme komitmen dulu kan. Ya, ada kalau komitmen. beli surat SBN itu 6%. Komitmen beli jadi dapat 6%. kupon lagi. Dapat kupon pasti. Dapat kupon untuk 2 kali. Tarif rendah dapat kupon pula. Membantu pembangunan. Iya, kan SBN untuk pembangunan kan. Kita jadi mau dapat tarif rendah, dapat kupon lagi dari SBN, dapat pahala juga. Betul sekali, itu yang lebih mahal. Nah, itu betul ya. Jadi untuk kebijakan 1 ada 3 Pak, 3 model. 11% itu yang stay di luar, itu tetap hanya diungkap saja. Kemudian 8% direpatriasi ke di dalam atau yang memang sudah di dalam ya. Dan diinvestasikan. Kemudian yang 6% kita investasikan dalam bentuk pembelian SBN atau industri hilirisasi Pak. Yang renewable energy. Nah, gitu. Kemudian yang kebijakan kedua itu hampir sama modelnya gitu, tapi tarifnya agak tinggi. Tertingginya itu 18%, yaitu yang masih di luar tadi Pak, yang tidak 18%, yang dideklarasikan. Ini kan harta yang memang diperoleh di 2016 sampai 2020, relatif baru sebetulnya, relatif baru. Jadi 18%, kemudian 14% kalau yang repatriasi dan memang sudah berada di dalam negeri. Kemudian 12% apabila harta bersih tadi yang di luar kemudian direpat atau yang sudah ada kemudian diinvestasikan dengan membeli SBN atau tadi di renewable energy industry gitu. Sumber daya. Betul. Nah, jadi
tiga tarif tersebut. Silakan. Kalau Bapak Ibu orang pribadi terutama yang masuk kebijakan 2, bisa nggak satu orang tuh bisa 2 kebijakan? Oh bisa Pak, Bisa. sangat bisa. Sangat bisa. Karena saya ikut TA, kemudian ada harta sebelum 2015 belum saya ungkap di kebijakan 1 rumahnya. Yang tadi bisa mau pilih 6%, 8% atau Ya. 9%. Tapi saya juga kelupaan nih, ada harta tahun 2018 ke sini. ini makanya. masuklah dia ke dalam kebijakan 2 yang tarifnya tadi 18, 14 sama 12%. Clear ya, Pak. Ya. Nah, Fair itu tarif lah ya. fair. Dan kemudian Bapak Ibu yang ingin sekali nih yang sudah berniat dan sebagainya ya, nanti pasti kami bantu. Karena begini, sekarang ini nggak ada lagi model antri, udah nggak ada. Semua dilakukan lewat online, Pak. Ya, lewat pajak.go.id. Jadi, nggak ada antrian, nggak ada. Udah, ya. Dan 24/7. 24 jam 7 hari. Jadi anytime asalkan ada akses internet, bisa masuk, ya itu nanti bisa melaksanakan. Jadi Ibu Bapak mau kerjain malam kah, pagi kah, libur kah, waktu WFH kah dan sebagainya, silakan, tidak ada masalah. Nah, namun tentu ya kalau Bapak Ibu ingin bantuan, ingin konsultasi gitu Pak. kan, kami sangat siap. Jadi khusus di Makassar, kami buka dulu. Ini ada leaflet. Nanti mungkin kami minta tolong ya di Celebes TV. Di belakang leaflet ini ada nomor WA, bahkan WA. Kita tahu WA ini sangat populer lah ya. WA. Jadi nomor WA yang bisa ada di Kanwil, ada di KPP Pramadya, di KPP Pratama, khusus yang Makassar. Ini banyak ya, ada Makassar. Jadi orang bisa nanya WA. Nanya aja WA. Bahkan nanti kalau WA-nya ya janji deal datang supaya misalnya. Dan khusus di Kanwil kami ada ruang konsultasi, Pak. Itu langsung kalau berkenan dan ruangnya cukup tertutup. Sangat private. Pada nggak enak hati dengan orang lain. Nanti dengan petugas kita bantu buka ini. Kadang-kadang kan namanya IT ya, Pak. Bapak-bapak kita yang ke generasi banyak Pak. Nah, silakan ceritakan aja ini sebagainya, ini data udah kita bukakan, tinggal nanti bayar, ya udah selesai. Bisa kita selesai lah, kita bantu sampai selesai. Tapi tetap kerahasiaan dijaga kan gitu ya. Jadi kadang-kadang kan sulit Pak, kita juga. Tapi tentu ini tidak ada nanti. Silakan, ini ada nomor WA nanti disampaikan. Nomor WA ini tanya-tanya dulu boleh, kan deal waktu ketemu juga siap. Ini ada petugas kita yang akan melayani Pak. Nah, tadi itu administrasi, jadi apa konsepnya, siapa sasarannya, tarifnya sudah, bagaimana mengeksekusi, seperti itu tadi Pak. Jadi harus fully online, dan kami untuk wilayah Makassar Raya ya Pak ya, ini udah kita siapkan sarananya. Tiap-tiap kantor ada Pak helpdesk-nya. Nah, tapi daripada ke kantor musim pandemi seperti ini kan, lebih baik WA, manfaatkan WA, atau mau ikut atau tanya apa dan sebagainya, atau deal waktu, boleh deal waktu apa, ataupun mungkin Bapak Ibu yang ada komunitas deal waktu didatengin WP-nya atau WP-nya datang. Nanti kita coba, nanti saya akan inikan teman-teman, nggak apa-apa, kita bisa datangi juga. Kita bisa datangi sejauh masih reasonable Pak ya. Kalau suruh terbang gitu kok kayaknya ya kalau dia mau dibayarin ya udah biasa. siap nanti kita ini ya. Jadi ya kan misalnya Pak dia berhalangan sakit misalnya, tapi dia mau. Iya. Bisa saja. Udah ada keinginan nih Pak, tapi dia berhalangan fisik misalnya. Betul. Bisa saja. Ya. Dia terhambat dengan teknologi. Betul, tapi Pak. dia tidak mau juga orang ketahuan. Betul. Nanti petugas kita aja ya. Siap. Pak, nanti kita coba deh kita rumuskan dengan ini ya. Tapi ini kan sesuatu yang layanan kita ya Pak ya. Betul. Kami akan layankan seoptimal mungkin. Tapi yang ini khusus ya, kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara. Jadi misalnya kan ada link YouTube ya sekarang ini ada yang dengar. Ya ini khusus nomor WA di Makassar Raya, yaitu Makassar, Maros, Goa gitu ya. Kemudian sekitarnya lah, Takalar juga gitu. Jadi yang dapat kita akses Makassar Raya. Greater Makassar lah ya. Makassar Greater ya, aglomerasi Makassar. Jadi kota Makassar. Ya, tetap kita punya Pak. Kendari, di kantor Kendari kita punya juga, ada WA-nya juga. Ya silakan tanya di sini boleh kalau kemudian di Sulbar, di Mamuju, Majene kita punya, di Parepare juga punya. Nggak ada masalah sebetulnya. Termasuk Palopo, Watampone, Bau-Bau kita punya. Ya, punya kantor di situ, ada 15 kantor kita kan Pak. Nah, tapi nggak ada masalah. Yang Kanwil aja dulu dikonsultasikan, nanti akan kita bantu, insya Allah. Nah, itu administrasinya. Sudah sekian begitu mudahnya Pak, disiapkan, mau dibantu, mau di apa. Kalau masih ada yang kurang ungkap,
Apa konsekuensinya? Sebenarnya kalau konsekuensi sebenarnya sudah tadi Pak. Cuman Ya, ya. sebenarnya tadi di depan kita udah lihat nih ya, konsekuensi finansial kan sebetulnya pajak ini apapun lah ujung-ujungnya adalah ultimum remedium. Kita penting asasnya adalah bagaimana keuangan negara, gitu aja. Jadi kita nggak akan masuk ke pidana, kita nggak jauh lah. Kita pingin nggak Dulu mau. ada istilah gasling ya. Gizling itu sita badan Pak. Jadi kalau sudah udah periksa, jadi SKP, nggak dibayar, dia ditunggakan hak negara. Kemudian masih juga ini melawan, kita blokir dulu Pak. Kita blokir, terus kita tidak boleh keluar negeri itu kita cekal, nah, baru akhirnya kita gizling itu. Bapak tahu aja. Pajak dulu lah, istilahnya dulu Pak. Pajak lu lawan katanya. Enggak lah Pak. Itu undang-undang sebetulnya, undang-undang aja kami menjalankan. Nah, kami mungkin lebih tertarik apa sih keuntungannya Pak? Betul. Nah, itu mungkin ya. Apa sih benefit lebih manfaatnya? Ya. Tadi udah nampak direct benefitnya adalah satu, kita meningkatkan kepatuhan, kita membangun baseline yang baru nih ya, kepatuhan yang baru, tarifnya juga cukup atraktif gitu dan fair. Atraktif dan fair gitu kan. Ya, yang besar dan yang kecil. Nah, konsekuensi yang lebih ini adalah untuk harta yang diungkapkan tadi Pak, itu kita tidak akan atik-atik lagi. Data Beres dirahasiakan. ya, data pasti dirahasiakan. Jadi kan itu bahkan di KUP semua informasi wajib pajak itu sudah rahasia. Mungkin dulu kalau ada yang ngaku ini SPT siapa, jangan percaya karena itu bisa buat-buatan. Sangat dijaga Pak. Kami itu disumpah untuk itu gitu kan. Ya. Jadi tidak ada itu, kita akan rahasiakan pasti. Dan itu adalah kode etik kami. Nah, kemudian yang utama adalah bagi wajib pajak, harta-harta tersebut sudah tidak akan misalnya suatu saat diperiksa gitu Pak. Itu udah nggak boleh jadi objek pemeriksaan lagi. Udah ya, clear and clean lah gitu kan Pak, baik terkait dengan PPh maupun PPN nya nanti. Nah kemudian juga baik di tingkat pemeriksaan, mungkin nanti di tingkat penyidikan juga ya, untuk pidana pajak ya Pak. Untuk pidana pajak. Jadi lebih tenang tidurnya. Kalau kita sekarang nggak ikut nih Pak, yang normal-normal aja. Nanti seperti Bapak tadi diskusi kan, tahu-tahu dipanggil ada apa istilahnya SP2DK. Mungkin sekarang udah mulai ngetop ya. Nanti kapan-kapan kita bicara SP2DK deh. Boleh, Pak. Karena banyak juga tuh yang bicara SP2DK. Ya, surat konfirmasi data gitu. Jadi lebih tenang ya, kita lebih nyaman karena keistimewaannya ini adalah tidak akan ada lagi data-data yang kita bahasa ininya kita gali-gali atau kita kait-kaitkan lagi. Sudah. Ya, udah selesai di situ. Ini kesempatan terakhir dicolek. Kesempatan terakhir. Jangan sampai dicolek berulang kali ya. Siap. Jadi itu, dan tentu ini momen kita belum selesai pandemi, kemudian ekonomi kita baru take off gitu ya. Nah, ini betul-betul APBN sangat memerlukan nih ya, memerlukan kegotong royongan Pak. Semangat kerjasama kita, semangat asli orang Indonesia itu suka gotong royong gitu ya. Mari deh ya, kita yang mampu, mari kita sama-sama gitu ya membantu kita APBN, tentu sesuai porsi, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nggak ada itu pajak bikin orang susah, nggak ada. Saya kira ada juga orang yang tidak boleh ikut dalam program ini. Oh ya, orang yang tidak boleh ikut. Iya, misalnya itu kan dalam penyidikan. Oh, nggak salah ya? Oh iya, betul. Jadi wajib pajak yang dalam proses pemeriksaan Pak. Ya, berjalan proses pemeriksaan dan penyidikan. Memang ya kita bilang ya tidak boleh dalam proses. Tapi kalau sudah selesai boleh gitu. Nah, kami sedang berusaha bagi wajib pajak yang sedang diperiksa ini kita akan segera selesaikan. Betul ya Pak Eko ya? Pak, misalnya saya sementara diperiksa. Sedang diperiksa nih sekarang. Saat periksanya berlalu-lalu sampai Juni. Oh, ya, saya baru ikut. Waduh, padahal saya niat baik. Ya itulah Pak. Jadi memang ini tanggung jawab kami juga bersama-sama. Dan tentu kerjasama juga nih dengan wajib pajak. Ayo kita cepat selesaikan pemeriksaannya. Ya kan? Nah ini memang kalau sudah diperiksa, ini kan tingkat pengawasannya sudah ya agak law enforcement lah sedikit ya bahasanya. Betul. Sudah nih. Kan kita selama ini mengawasi aja. Fiskus kan hanya supervisory atas self assessment yang sudah dilakukan. Self assessment. Kami Fikus lapor sendiri, hitung sendiri, bayar sendiri. Nah, kami dengan data melakukan konfirmasi. SP2DK itu konfirmasi. Nah, di situ kita banyak diskusi mengawasi. Ayolah, lakukan pembetulan SPT masa PPN-nya segini, tarifnya begini dan sebagainya. Oh, kita punya data baru, kayaknya omsetnya harus disesuaikan deh. Nah,
Udah selesai di situ. Nah, memang kalau nih ada sedikit bukan sedikit ketidaksampahaman antara wajib pajak akibat data yang kita miliki dengan data wajib pajak, ya kita bisa sampai kepada pemeriksaan. Ya. Dan kalaupun dalam perjalanan itu ditemukan ada unsur pidananya, kita bisa naikkan namanya buper, Pak. Itu pemulaan, itu penyelidikan lah ya, dan nanti masuk ke penyidikan. Nah, gitu Pak. Tapi sekali lagi, ya pajak tidak ingin itu menjadi tujuan. Ya itu nyudian. Tapi ini mekanisme aja. Dan kalaupun ada bisa diselesaikan, Pak. Jadi kalau di tahap pemeriksaan nanti dapat diselesaikan. Kemudian kalau di tahap penyidikan bisa dilakukan pengungkapan. Nanti dibayar itu Pak, denda 100% kalau salah. 100%. Kalau udah yang 400%. Begitu kira-kira Pak. Pak, boleh update bagaimana antusiasme masyarakat di wilayahnya Bapak? Oh iya. Di Sulselbar, Sulawesi Tenggara ini. Baik. Jadi alhamdulillah Pak, itu secara database ya, itu kita tanggal 2 Januari. Ini kan berlaku 1 Januari Pak ya, sampai dengan 30 Juni. Ya, tahun 2022. 2 Januari itu sudah ada yang ikut Pak. Oh ya? Sudah ada, di regional kita sudah ada yang ikut. Nah, sampai hari ini sekitar 176 ya wajib pajak. 176 wajib pajak dengan PPh yang dibayar itu sudah 100 berapa? Sebut aja. 12 miliar Pak. Jadi sudah 12 miliar dari 176 wajib pajak. PPh yang dibayarkan, kan ini bayarnya PPh-nya final. Itu yang artinya yang belum terlapor sebelumnya Pak? Iya, yang belum, yang mengungkapkan, tentu ada yang diungkapkan Pak. Nilai pengungkapannya berapa? Nilai pengungkapannya berarti sekitar 120 miliaran ya, Pak Eko. Ya, nanti kita coba. Ya, jadi cukup antusias Pak, cukup antusias. 99 miliar ya, hampir 100 miliar yang sudah diungkapkan. Ya, mungkin dulu punya deposito kah, atau punya akun gitu kan, dan sebagainya. Ada tanah, bangunan, ada mesin, atau ada kendaraan, ada saham, asetnya kan banyak macam-macamnya Pak. Ada mungkin logam mulia. Itu diungkapkan ya, baru sampai 99 miliar yang diungkapkan, dan kita sudah mendapat setorannya 12 miliar. 12 miliar. Ini baru satu bulan. Tapi kami tetap dengan menyampaikannya. Dan kalau melihat Pak, ini di sini di leaflet kami ini itu ada barcode. Nanti bisa ada barcode di sini. Mungkin Bapak di media nanti kalau leaflet ini sudah kami apakan, nanti di scan itu akan muncul langsung ke GoID, pajak GoID, dan langsung ke PPS-nya. Di sana sudah ada tuh penjelasan dan ada updating nasional. Ya. Updating nasional. Berapa ini sekarang gitu. Ya, penerimaannya. Nih HP saya kebetulan di meja. Jadi kalau kita coba nih bisa nih. Jadi bisa, berapa nasional? Kita udah tahu nih berapa sekarang peserta PPS, Pak. Nah, bagaimana upaya Bapak untuk melakukan mempersuasi masyarakat ini supaya memanfaatkan kesempatan ini? Betul, ini pertanyaan menarik ini, karena ini orang media pasti akan lebih kritis terhadap kami tidak ahli. Tapi begini, sesuai dengan guidance ya di kantor pusat, memang pertama kita akan melakukan channeling kehumasan Pak, kehumasan. Jadi kita ada kehumasan, ada penyuluhan, ada edukasi Pak. Nah, ini 3 channel ini. Nah, kehumasan ini tentu akan kita sesuaikan dengan karakter zaman sekarang Pak. Nah, tentu pertama lewat media sosial. Jadi Bapak Ibu, kami punya Instagram juga, punya Facebook gitu ya. Yang di sana sudah lengkap itu, pasti ada itu. Jadi kalau ini aja, atau lewat web kita di pajak.co.id, kita ketik PPS aja, bisa udah sampai itu Pak. Nah, itu satu Pak, kehumasan kita lebih, dan itu sangat ini sekarang ya. Kemudian salah satu juga di kehumasan itu kita kemarin sudah menyampaikan SMS broadcast ya. Ya, kita udah WA blast ya, bahkan WA blast juga. Ya, kita juga menggunakan channeling seperti itu gitu. Nah, kemudian di sosialisasi ya, sebelum edukasi, sosialisasi atau penyuluhan, ini betul-betul kita menyasar per sektor Pak.
Seperti kami di Makassar, terima kasih ini bapak-bapak kami dari Walubi, itu pertama kali sudah. Oke, komunitas Pak. Komunitas. Ya, ini kita akan besok insya Allah Sabtu dengan PHRI. Ya, kemudian nanti kita akan terus nih Pak dengan asosiasi profesi yang tentu quote and quote potensial Pak. Itu kasar. Dan saat ini juga Bu Menteri sebagaimana tadi sore di Medan ya itu sedang roadshow dan nanti insya Allah tanggal 25 rencananya itu akan di Makassar. Jadi di level menteri pun terus untuk roadshow seperti itu lebih sosialisasi gitu Pak. Nah, tentu edukasi kita sedang menawarkan kelas-kelas pajaknya. Jadi lebih nih Pak. Jadi kita klaster lagi nih ya dengan humas tadi seperti itu. Kalau humas tadi tambah leaflet dan sebagainya itu biasa ya Pak. Kemudian spanduk yang besar, kami pasang silakan aja itu. Itu sudah ini. Kemudian tadi sosialisasi yang lebih targeted ya kepada kelompok-kelompok potensial. Kemudian kita melakukan edukasi. Edukasi ini kelas-kelas. Jadi kita mengundang Pak. Ini mengundang teman-teman di KPP biasanya eksekusi. Ya kelompok-kelompok wajib pajak itu kan mungkin para guru atau para pekerja pegawai BUMN atau di mana gitu kan perusahaan-perusahaan besar ya kita siap nanti kita edukasi. Nah di situ lebih detail Pak. Gimana sih buka aplikasinya? Apa yang perlukan kan? Perlu Pak bahwa diundang bukan berarti dicurigai loh. Bahasanya begitu. Iya karena Pak Andi betul. diundang itu supaya bertambah pengetahuannya. Bertambah pemahamannya. Betul. Sehingga nanti kalau ada Bapak Ibu yang diundang gitu nggak usah takut. takut. Mari ya kita ingin memberikan edukasi. Betul. Edukasi. Ini pun salah satu media yang terima kasih nih ya Celebes TV, para pemirsa, Pak Adi, aduh, kami juga dapat kesempatan pertama nih, kami bisa menyampaikan di media televisi. Terima kasih nih, apresiasi banget. Baik. Jadi itu Pak Adi, Baik. mungkin Pak Adi bisa memberi advice nanti ke kita. Boleh Pak. Strateginya gini lebih bagus. Strategi komunikasi ya. Strategi maklum. Baik Pak. Kami ini belajarnya akuntansi Bisa. banyak dulu Pak. Mungkin gitu Pak Adi. Baik, saya kira yang cukup jelas Pak dan kira-kira nanti bisa kita sambung lagi percakapan ini. Mungkin bisa kita lagi nanti dengan dalam format yang lain, mungkin melibatkan wajib pajak sehingga lebih atraktif. Dan saya kira itu pemirsa, terima kasih atas kebersamaan kita. Anda setia mengikuti dialog ini yang sangat menarik. Pak Kakanwil sangat antusias menjelaskan dan menjanjikan akan terus memberikan waktu untuk edukasi kepada masyarakat sehingga kita semua bisa taat. Jargonnya ungkapkan saja mumpung ada PPS. Karena kalau lewat masa PPS bagaimana Pak? Saya tidak ada komentar saya Pak. Baik, terima kasih pemirsa. Sampai jumpa di acara yang lain. Selamat malam.